buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent the end in. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya dengan Devi Nagasani dari YesQ Leadership Center. Pagi ini saya akan menemani Bapak dan Ibu dalam seminar ASMI About Your Talent DNA. ASMI About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. ASMI About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA pada laman www.talentdna.me atau scan barcode berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya. Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA? Silakan kepada Bapak Ibu untuk mengisi polling yang muncul pada layar. Silakan tim untuk dimunculkan pollingnya. Bagi talented people yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, segera simak diskusi kita pada pagi hari ini ya, dan segera untuk hubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tools talent DNA. Baik, di sini sudah punya talent DNA semua ya, dan sudah pernah bergabung ke ASMI sebelumnya ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir di seminar ASMI About Your Talent DNA, atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA. Maka bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Adi Ginanjar Agustian.
Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002 lalu diterbitkan 2003. Maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui Talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama dengan Coach Eka sebagai Talent DNA Fasilitator. Dan untuk bintang tamu kita pada pagi ini yang sudah hadir yaitu Ibu Nuraini Asri. Beliau adalah pegawai ASN, Aparatur Sipil Negara, dan juga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Ahlul Quran. Dan untuk tema kita pada pagi hari ini adalah si gaul yang anti gabut. Baik, sebelumnya izin saya menyapa terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum Coach Eka dan Ibu Nuraini. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Kak warahmatullahi Daivina. wabarakatuh. Devina. Baik, gimana kabarnya Coach Eka dan Ibu Nuraini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ini sehat ya? baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, sudah siap ya untuk sharing kita pada pagi hari ini? Insya Allah. Insya Allah siap. Insya Allah, baik. Baik, sebelumnya izin saya akan bacakan terlebih dahulu untuk top 10 talent dan bottom 5 talent dari Ibu Nuraini. Untuk top 10 talentnya adalah yang pertama ada artikulatif, kemudian caring, kemudian kolaborator, courageous, directive, kemudian ada fleksibel, generous, harmoni, inovatif, dan yang ke-10 logical. Dan untuk bottom 5-nya, yang pertama ada troubleshooter, fokus, kemudian autoritatif, structure, dan juga yang terakhir perfectionist. Baik, selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana top dan bottom talent, spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu yang 10 talent maupun yang full 45 talent, silahkan sambil untuk dipelajari dan disimak sekiranya nanti talenta Bapak atau Ibu bisa jadi tergambar pada bintang tamu kita pada hari ini. Dan jika nanti ada pertanyaan, boleh silakan untuk dituliskan pada kolom chat ya. Baik, sekali lagi untuk memahami lebih dalam mengenai Talent DNA, silakan untuk kunjungi www.talentdna.me atau bisa scan barcode di slide ini. Baik, so let's find your light and shine. Silakan kepada Coach Eka. Oke, Kak Daivina, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sehat, talented people semuanya. Apa kabar?
Semoga senantiasa dalam kebaikan. Insya Allah di pagi hari ini kita kembali bersama dengan Ask Me About Your Talent DNA. Kita akan mengupas bagaimana algoritma daripada talent DNA yang dimiliki oleh bintang tamu kita. Assalamualaikum Bu Neni, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Coach. Terima kasih ya sudah hadir, sudah bergabung, izin berbagi untuk para talented people semuanya di pagi hari ini. Jadi Bu Nuraini Asri biasa kami sapa Bu Neni gitu ya. Beliau sebagai ASN, aparatur sipil negara. Ini menarik, nanti kita akan gali di bidang apa beliau, dan juga Wakil Ketua Yayasan Ahlul Quran. Wah, ini pendiri beliau ini sebenarnya ya. Apa sih Yayasan Ahlul Quran itu, nanti kita gali bareng-bareng. Kemudian ya menarik juga nih kalau kita hubungkan dengan judul tema kita di hari ini ya, terkait talent DNA Asmi, yaitu si gaul yang anti gabut. Seperti apa maksudnya? Wah. Oke, talented people semua, mari kita lihat di sini. Kita menyaksikan bahwa di top talentnya, Anda yang sudah punya result DNA, yang sudah melakukan surveinya, yang di FB juga coba cross check, Bu Neni memiliki warna-warna dari top talentnya. Di bottom talentnya pun ada 2 warna. Ada kuning, biru, merah. Kalau di bottom ada merah dan biru. Kita simak sama-sama apa makna di balik warna-warna ini, apa maksudnya. Kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari guru kita, Dr. Ari Ginanjar Agustian. Silakan teman-teman. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, talented people semuanya, bahwa ternyata warna-warna ini menggambarkan domain dari talent DNA. Totalnya ada 45. Cek Anda yang sudah punya talent DNA, resultnya. Dominan yang warna apa? Drive itu berwarna biru, kemudian network itu berwarna kuning, dan sedangkan action berwarna merah. Jadi DNA, drive, network, dan juga action. Siapa Benny? Selamat bergabung kembali, talented people. Terima kasih banyak. Energinya luar biasa. Yang di FB juga silakan tulis di kolom komentar Anda. Boleh begitu ya? Bu Neni, mari kita lihat. Ini adalah gambaran diri Bu Neni menurut riset dari talent DNA. Top talentnya menjelaskan gambaran Bu Neni, kemudian bottom talentnya menjelaskan juga gambaran Bu Neni. Kalau kita lihat sih top talentnya dominan warna kuning, network, gitu Bu Neni ya. Kemudian actionnya pun ada 3, sedangkan drive-nya ada 1. Berkenan Bu Neni boleh bacakan terkait gambaran diri Bu Neni, juga hal yang perlu Bu Neni perhatikan. Berkenan, silakan. Baik, terima kasih, Coach. Izin menyampaikan bahwa menurut hasil talent DNA saya adalah yang pertama, mampu menyampaikan pemikiran yang mudah dipahami secara lisan maupun tertulis, memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain, melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, serta mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka. Kemudian saya juga mampu mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi, beradaptasi dengan mudah dan cepat dalam berbagai kondisi, serta membantu, melayani, dan memberi kepada orang lain. Selanjutnya, saya juga mampu menjaga situasi yang kondusif demi mencapai konsensus, memberikan ide dan terobosan baru, serta mengambil kesimpulan berdasarkan data maupun fakta. Kemudian hal-hal yang harus saya perhatikan, yang pertama adalah bahwa saya bukan orang yang secara alami mendeteksi akar masalah, menjaga konsentrasi atas apa yang dikerjakan, serta bertindak tegas memberikan penilaian dan sanksi. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus merencanakan dan mengeksekusi secara urut,
serta berpikir dan bertindak dengan detail dan presisi. Begitu, Coach. Oke, terima kasih Bu Neni. Dari sekilas yang dibaca oleh Bu Neni barusan, boleh berikan informasi buat kami semua, para talented people yang hadir. Sejauh mana kira-kira gambaran tadi, hal yang perlu diperhatikan tadi, cocok dengan Bu Neni? Skala 1 sampai 10. 1 nggak cocok banget, 10 sangat cocok banget. Kira-kira di skala berapa Bu Neni? Eh, di skala 8, Coach. So, skala 8 ya. Ya. Tepuk tangan dulu dong talented people semuanya. Terima kasih. Skala 8 berarti dominan, sangat cocok sekali. Sekarang kita gali sama-sama ya Bu Neni ya. Apa Baik. yang menyebabkan skala 8? Boleh dong Bu Neni cerita dahulu terkait aktivitas kesehariannya Bu Neni sebagai ASN, kemudian sebagai bagian dari Yayasan Ahlul Quran. Apa sih itu Yayasan Ahlul Quran? Sambil kita mencoba memetakan skala 8 tadi hubungannya dengan gambaran diri Bu Neni dan hal yang perlu diperhatikan. Silakan Bu Neni, boleh sharing. Baik, terima kasih Coach. Jadi aktivitas saya sehari-hari adalah seorang ASN di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di bidang pemenuhan hak anak. Dan kemudian untuk di luar itu, maksudnya di organisasi sosial, maksudnya sosial kemasyarakatan, saya aktif di apa ya, di kegiatan Yayasan Ahlul Quran. Nah, apa itu Yayasan Ahlul Quran? Yayasan Ahlul Quran itu adalah sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan, seperti itu. Dan pada tahun 2010 kemarin kami sudah membuat sebuah PAUD. Kemudian di tahun 2019 itu kami membuat sebuah SMP, dan kemudian di tahun ini tadi 2023 kami membuat lagi SMA, seperti itu Coach. Jadi talenta terbuka maksudnya adalah untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, seperti itu. Berarti itu aktivitas Bu Neni ya, ternyata Iya. sebagai ASN di bidang di Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di bidang pemenuhan hak anak. Di luar itu Bu Neni juga mendirikan Yayasan Ahlul Quran, yaitu bergerak di bidang keagamaan dan mendirikan sekolah, ada PAUD, ada SMP dan juga ada SMA. Luar biasa, subhanallah. Bu Neni, boleh cerita dong dalam keseharian, dalam beraktivitas, dalam bekerja, baik itu di ASN ataupun dalam dunia sekolah, berarti ya dominan di sana tuh Bu Neni. Seperti apa sih seorang Bu Neni itu? Waduh, saya ingin mencoba membaca algoritma dari talent DNA-nya, coba dihubungkan. Boleh cerita, Bu Neni ini orangnya gimana sih ketika berinteraksi dengan teman-teman ASN yang lain atau mungkin dengan para guru kan? Karena Bu Neni kan sebagai pendiri itu otomatis biasa-biasa saja. Kalau lihat dari banyak dominan kuningnya, apakah kalem gitu atau tegas atau bagaimana? Boleh deh cerita Bu. Ya, baik Coach. Jadi sebagai ASN tentu saya banyak berhubungan dengan orang lain, seperti itu. Jadi saya termasuk orang yang kalau bisa menjaga untuk tidak terjadi konflik dengan orang lain. Karena mungkin dulu waktu ketika saya SMP, SMA itu saya dititipkan di rumah paman, kakak dari ibu gitu ya. Jadi ketika mungkin kita tinggal di rumah orang, maka pasti kita harus lebih mandiri gitu, kemudian harus lebih empati, peduli, kemudian sebisa mungkin menjaga tidak terjadi konflik dengan orang lain. Dan mungkin itu yang terbawa sampai sekarang Coach. Jadi dalam kehidupan sehari-hari saya selalu berusaha untuk tidak terjadi konflik dengan orang lain, dan bagaimana saya bisa menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan orang lain. Dan itu juga terjadi di sekolah yang saya bina gitu kan. Jadi kalaupun ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, saya tidak akan menegur secara langsung gitu kan. Menegurnya pun bukan dengan cara yang keras gitu kan, tapi sebisa mungkin saya seperti adakan rapat, pembahasannya secara umum, tapi yang dibahas adalah bagaimana menyelesaikan hal tadi, mungkin melalui kisah atau cerita, tapi tidak
apa ya, tidak menyinggung langsung dari orang tersebut, dan bagaimana kemudian masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Seperti itu, Coach. Wah, talented people semua, tepuk tangan dulu dong. Tulis di kolom chat Anda yang mendengar cerita barusan dari Bu Neni. Kira-kira talent mana saja tuh yang bekerja barusan? Ini menarik. Dirapatkan, kemudian mencari cerita, lalu kemudian berusaha untuk tidak menyinggung orang tersebut yang mungkin tidak sependapat dengan Bu Neni atau ada hal yang kurang nyaman dari Bu Neni. Lalu kemudian setelah dirapatkan, digunakan cerita, apa yang terjadi dengan orang tersebut? Semakin paham kah, mengerti dari apa yang dijelaskan oleh Bu Neni, atau apa yang terjadi? Monggo cerita. Sejauh ini ada perubahan sih, Coach. Mungkin yang Oke. awalnya ada apa ya, tapi alhamdulillah maksudnya perlahan-lahan itu akan mulai mencair. Bahkan mungkin di tempat kerja sendiri ada beberapa orang yang terkesan keras gitu ya. Mungkin di tempat lain dia eh, terbiasa mungkin ada konflik dengan orang lain, tapi ketika di tempat saya gitu, saya sebisa mungkin apa ya, maksudnya menjalin komunikasi yang intens, terus kemudian apa, akhirnya orang tersebut bisa terbuka, Coach. Maksudnya bisa bisa kita ajak kerjasama. Jadi hmm, sebisa mungkin saya akan apa ya, maksudnya mencari pendekatan yang lain kepada orang yang mungkin memiliki kekhususan seperti itu, begitu, Coach. Ini dia seorang Bu Neni. Coba tulis di kolom chat talented people semua. Talent mana saja yang baru saja Anda dengar, Anda lihat, Anda rasakan muncul dari seorang Bu Neni. Wah, ini menarik, seorang Bu Neni dengan dunia pekerjaannya, flashback dengan pengalaman dititipkan di rumah paman. Mau tidak mau di rumah, ya bukan keluarga kandung sendiri, harus menjaga empati, harus peduli, kemudian tidak terjadi konflik. Itulah seorang Bu Neni. Terbawa ke dalam dunia pekerjaan di ASN, kemudian terbawa juga dalam dunia di yayasan sebagai seorang pendiri dari yayasan, berinteraksi dengan para guru, dengan orang-orang yang ada di sekolah pun Bu Neni tetap membawa itu. Betul begitu Bu Neni ya? Iya, betul, Coba Coach. perhatikan talented people semuanya. Tidak terjadi konflik, berempati, kemudian peduli. Itu adalah bagian dari talent yang mana? Tulis di kolom chat. Di sini kita lihat ada caring, ada harmoni. Sepakat ya? Berbicara caring berarti mengasihi, menyayangi, peduli, boleh jadi ada di sana. Kemudian harmoni. Waduh, harmoni, tidak ingin terjadi konflik, ingin ada kesepakatan, kedamaian. Walaupun ada orang yang tidak sependapat, tidak memaksakan kehendak, tidak kemudian ada melakukan kesalahan, tidak kemudian ditindak tegas langsung. Tapi yang menariknya yang dilakukan oleh Bu Neni tadi kita dengar sama-sama, dirapatkan, lalu kemudian mengambil tema cerita yang berbeda, yang relate, yang ada hubungannya untuk menjelaskan bahwa ada something wrong, begitu kalau boleh saya gunakan kata demikian, tapi tidak to the point menjurus kepada orang tersebut, begitu Bu Neni ya. Iya. Ternyata menariknya orang ini jadi paham. Waduh, ini bagaimana seorang Bu Neni mampu menjelaskan hal tersebut. Kalau kita lihat talent mana tuh, sehingga dia orang yang bersangkutan itu mengerti ada kesalahan. Ada artikulatif, betul ya? Yang punya artikulatif tulis di kolom chat. Yang menariknya lagi, ada orang yang keras di tempat lain. Waduh, begitu di tempat Bu Neni melakukan pendekatan yang berbeda. Wah, ini dia tuh. Bagaimana Bu Neni menggunakan cara-cara yang berbeda sehingga orang tersebut justru berinteraksi dengan Bu Neni gitu. Justru berbeda, dia mengalami perubahan. Kita lihat di sini Bu Neni juga memiliki kolaborator tuh. Courageous juga untuk menghadapi orang tersebut. Terima kasih Bu Neni, keren banget, luar biasa. Kita lanjutkan talented people semuanya. Oke. Tadi Bu Neni bercerita ingin mewujudkan kontribusi gitu kan. Ya, kalau kita hubungkan dengan aktivitas Bu Neni yang luar biasa, ini padat nih. Apa sih yang mendorong Bu Neni mendirikan yayasan? Berarti otomatis dengan suami ini kan. Kemudian mendirikan sekolah PAUD, mendirikan SMP, mendirikan SMA. Di satu sisi kan dunia pekerjaan di ASN ya saya yakin sih cukup lumayan luar biasa juga, menyita waktu, menyita pikiran. Tapi ini mendirikan sekolah yang mendorong, yang melatar belakangi, boleh cerita dong terkait kontribusi itu apa? Monggo silakan.
Ya, jadi begini Coach, kebetulan ketika memiliki anak pertama gitu kan ya, saya agak kesulitan karena saya bekerja, otomatis saya tidak bisa membawa anak saya gitu. Jadi saya kesulitan untuk menitipkan anak saya ke penitipan, dan waktu itu di kota kami, maksudnya di kota Tanjung Selor yang sekarang, penitipan anak itu belum ada, Coach. Jadi akhirnya anak saya titipkan kepada teman yang mau menjaga, alhamdulillah. Tapi di kepala saya itu masih terngiang-ngiang bagaimana caranya saya bisa menitipkan anak saya. Maksudnya bagaimana caranya saya bisa membuat tempat penitipan yang akhirnya anak saya bisa titipkan di situ. Kemudian saya juga bisa menolong para ibu yang lain yang mungkin memiliki hal yang sama dengan saya, yang kesulitan menitipkan anaknya. Seperti itu. Nah, saat itu saya pernah membaca sebuah majalah ya, maksudnya di majalah itu, kalau nggak salah majalah Umi, diberikan langkah-langkah untuk membuat sebuah usaha. Ya, jadi mulai dari perencanaannya, anggarannya seperti apa, dan itu saya ikuti Coach. Saya ambil selembar kertas, saya mulai menulis gitu kan. Ya, maksudnya mungkin dari sewa rumahnya, gaji pengasuhnya seperti apa, itu saya catat gitu kan. Kemudian kertas itu saya simpan. Nah, tapi waktu itu masih hanya sekedar mencatat saja gitu kan. Belum ada apa ya, karena kondisi keuangan kami juga saat itu kayaknya belum memungkinkan. Jadi itu sekitar tahun 2004 2005 gitu ya. Jadi nah, di tahun 2005 itu terjadi sebuah musibah. Jadi rumah kami kebakaran Coach, kebakaran. Jadi sebagian besar barang itu terbakar, hilang gitu kan. Tapi ada beberapa yang selamat gitu kan. Jadi kemudian kami berpindah rumah, dan alhamdulillah saat itu Allah izinkan kami untuk tinggal di masjid, maksudnya di perumahan di area masjid gitu. Jadi suami saya menjadi imam di masjid tersebut. Jadi kami mendapatkan rumah untuk tempat tinggal. Dan alhamdulillah ketika ada rezeki, pelan-pelan kami mulai membeli tanah, kemudian membuat rumah. Dan di tahun 2009 akhir itu rumahnya sudah jadi gitu kan, sudah berdiri. Saat itu saya bingung, kami bingung, ini rumahnya mau disewakan atau dipakai usaha apa gitu kan. Karena kalau disewakan kayaknya agak sayang juga, maksudnya rumah baru gitu kan, disewakan biasanya kan apa ya, terkadang banyak teman yang mengeluh yang memiliki rumah sewa, rumahnya pada rusak-rusak gitu ya setelah disewakan. Nah, masih dalam keadaan bingung, saya bongkar-bongkar buku gitu kan, file-file gitu kan, ternyata kertas itu muncul Coach. Kertas yang coret-coretan tadi yang selembar itu, kertas itu muncul, kok bisa gitu. Saya berpikir ini kok bisa selamat gitu kan. Akhirnya kata suami, ya udah, maksudnya itu aja, rumahnya dipakai untuk itu aja, untuk mewujudkan impian kamu gitu kan. Impian kita gitu kan. Ayo maksudnya kita buat aja tempat penitipan anak. Nah, dari situlah Coach, akhirnya dari awal tahun 2010 PAUD-nya berdiri. Mungkin mohon maaf ya Coach ya, saya izin sebentar ya. Siap, silakan. Ada suara yang mengganggu nih ya, sebentar. Gak apa. Seru nih. Talented people semua, ini menarik sekali kalau kita dengarkan barusan ya. Sekilas kita dengar sama-sama bahwa dorongan seorang Bu Neni mendirikan PAUD itu berawal dari, ya, ada keinginan untuk menitipkan anaknya, bahwa beliau di dalam dunia pekerjaan ingin menitipkan anak, kemana bingung, belum ada tempat penitipan anak. Sambil bekerja, sambil memikirkan itu anak saya gimana ini kan. Lalu kemudian membayangkan juga tentang orang-orang yang punya masalah yang sama dengan beliau. Sudah hadir lagi. Bu Neni, monggo dilanjutkan. 2010 PAUD itu berdiri, kemudian PAUD itu berdiri yang awalnya hanya penitipan, sekarang bisa jadi kelompok bermain, dan sekarang sudah berjalan sekitar 14 tahun, 13 tahun ya. Sekarang, dan kebetulan rumah saya ini bersebelahan dengan PAUD-nya Coach. Jadi suara yang tadi adalah suara dari PAUD-nya. Seperti itu.
Jadi Waduh, semakin ramai sekarang rumahnya Bu Neni ini. iya. Terus yang menariknya kan bukan hanya PAUD, Bu Neni itu mendirikan SMP juga, mendirikan SMA juga. Itu gimana tuh ceritanya? Kenapa ingin mendirikan SMP dan SMA juga? Awalnya itu karena ini, maksudnya di kota kami itu masih jarang juga ya, maksudnya sekolah umum yang juga mengajarkan untuk menghafal Al-Quran. Oh, Nah, jadi kalaupun biasanya harus keluar kota, Coach, ya, mungkin oke. ke Berau atau mungkin ke Hmm. Jawa sekalian gitu kan. Jadi, Hmm. nah dari sini kami memiliki inisiatif supaya bagaimana kami bisa membuat sekolah umum, maksudnya di mana anak-anak itu bisa belajar seperti anak-anak pada umumnya, Yang lain. tapi mereka juga memiliki apa ya, memiliki waktu untuk menghafal Al-Quran. Jadi Oke. kami membuat sebuah sekolah yang berbasis agama dan kemudian anak-anaknya tinggal di pondok seperti itu, Coach. Jadi Hmm. maksudnya tinggal di asrama. Di asrama. Iya, Oh, dorongan itu yang membuat Bu Neni membayangkan bahwa sekolah selama ini nggak ada yang fokus menghafal Al-Quran, tidak ada mengalokasikan waktu gitu ya. Adanya di iya. luar kota. Oke. SMP, Jadi SMA juga sama berarti begitu ya orientasinya karena aduh mengharapkan anak-anak ini bisa berlanjut menghafal Al-Quran gitu kan? iya, seperti itu, Coach. Jadi kalau masa hanya SMP saja gitu kan, kok nggak Hmm. menjadikannya sekalian ya udah, jadi sekalian kita buat. Nah, awalnya itu kan memang ketika setelah membuat PAUD, apalagi nih gitu kan ya, kayaknya, nah itu tadi mendapat ide gagasan yang mengenai menghafal Al-Quran tadi. Kemudian sebenarnya itu saya sendiri apa ya, Coach, sampai sekarang tuh masih apa ya, kadang-kadang, Masya Allah, kok bisa gitu ya. Masya Allah. Jadi awalnya itu kadang kalau apa ya, kan dapat ilmu dari Pak Ari nih, ya, maksudnya kalau ada impian tuh harus apa ditulis di kertas gitu kan. Saya Mm-mm. dulu saya dulu sering mencoret-coret di kertas, ingin punya pondok pesantren, ingin punya PAUD, gini-gini banyak lah yang saya tuliskan di sana. Dan setiap kali menuliskan ingin punya pondok pesantren, sepertinya kayak saya kurang yakin loh, apakah ini bisa gitu karena melihat kondisi kami gitu, Coach. Maksudnya saya dan suami itu sama-sama perantau, tidak punya keluarga di Kalimantan ini karena aslinya kami adalah orang Bugis gitu kan ya, dari Sulawesi. Tidak punya keluarga. Jadi kami sama-sama perantau tapi kok punya impian besar gitu kan ya. Ingin punya pondok pesantren, tapi ya udah gitu kan. Kemudian ketika tahun 2018 saya ikut Amazing You, training Amazing You di Jakarta ya. Itu kita kan disuruh membuat impian gitu kan ya, impian ada beberapa impian, kemudian dari beberapa impian itu kita saring lagi menjadi satu yang akan kita wujudkan dalam waktu dekat gitu. Nah saat itu saya memilih yaitu tadi yang ingin punya pondok pesantren gitu kan, maksudnya SMP sekaligus sebagai pondok pesantren. Ketika menuliskan itu pun saya masih ragu apakah ini bisa gitu ya, tapi Bismillah gitu kan, tuliskan saja. Kemudian ketika diminta untuk mengafirmasi apa segala itu oleh Coach Bram itu akhirnya muncul saya kurang tahu, tiba-tiba ada muncul sebuah rumah gitu, rumah dengan apa 2 lantai gitu rumahnya, tapi rumah itu nggak terlalu besar gitu. Jadi saat itu saya berpikir ini rumah siapa gitu, saya belum pernah melihat rumah ini dan dalam hati juga berpikir ya Allah kok kayak rumah sih bukan kayak sekolah gitu kan. Ya, kok rumahnya kurang besar seperti jadi masih sempat dalam hati tapi ya udah Bismillah gitu aja kan. Eh, itu terus di situ tuh saya apa merasa saya duduk di depan di teras eh, rumah yang ada di dalam afirmasi saya itu gitu. Dan itu kayak terasa gitu, Coach, ada perasaan gimana ya? Ada rasanya lah gitu ya. Nah, kemudian setelah itu saya pulang ke Tanjung Selor. eh, Akhirnya eh, 2019 ya, akhir ya itu kan COVID ya, Coach ya, ya. Itu kami Betul, sudah betul. membuat sekolah sebenarnya, membuat sekolah sudah menerima pendaftaran, sudah ada beberapa anak yang mendaftar, tapi karena belum punya tempat, akhirnya untuk sementara karena kebetulan PAUD-nya diliburkan sama COVID, jadi dipakai sementara untuk SMP, anak SMP yang ada 4 orang gitu yang mendaftar. Tapi waktu itu tidak kita asramakan, tapi masih bolak-balik gitu. Dan eh,
setelah itu yang pulang dari Amazing You gitu kan ya, beberapa bulan kemudian akhirnya saya tiba-tiba dapat informasi gitu kan, pertemukan dengan seorang teman yang beliau menawarkan silahkan pakai rumah saya gitu kan untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan seperti itu. Akhirnya kami ke sana, terus setelah beberapa kali saya ke sana, dibersihkan rumahnya. Suatu saat saya duduk-duduk di depan terasnya situ, di terasnya. Tiba-tiba ada rasa, kok saya pernah melihat suasana ini gitu kan. Saya di terasnya itu kan ada jalan ya, jalannya itu agak menanjak dikit gitu kan. Ini kok saya pernah melihat suasana ini di mana ya gitu kan. Ternyata setelah saya, oh iya ini kan apa ya maksudnya rasa yang pernah saya rasakan ketika afirmasi untuk pondok pesantren gitu untuk SMP. Dan setelah itu saya berbalik, saya berjalan keluar, saya lihat dari jauh rumahnya gitu kan. Wah iya ya, maksudnya ini yang kelihatan gitu kemarin. Walaupun kelihatannya hanya separuh depannya aja, coach, sampingnya itu nggak kelihatan, tapi depannya saja rumah 2 lantai seperti itu. Dan alhamdulillah akhirnya kami pakai sampai sekarang. Selamat Bu Neni, luar biasa tuh. Teman-teman siapa yang sudah pernah ikut Amazing You, tulis di kolom chat. Wajib juga Anda ikut tuh. Insya Allah nanti akhir tahun kita ada lagi bulan Desember 2024 ya. Kemampuan afirmasi, visualisasi, feelingnya hadir juga. Dokter Ali sering menyebutnya aswaling. Muncul di pikirannya seorang Bu Neni, tiba-tiba akhirnya jadi tuh SMP-nya. Oh rumah yang gitu. Yang tadi kata-katanya kok kecil ya, ternyata bener apa adanya itu dia. Luar biasa. Tapi yang menarik adalah bagaimana sejarah perjalanan mendirikan sekolah Bu Neni itu dorongannya adalah ingin ya memberikan yang terbaik, membantu. Kita lihat ada generous dari seorang Bu Neni. Lalu bukan diam di situ saja, berpikir gimana caranya membantu orang lain tadi, inovatifnya muncul, ide-ide bermunculan. Berani Bu Neni dengan courageous-nya mendirikan PAUD. Mendirikan SMP, menghafal Al-Quran jauh keluar kota, dirikan aja yuk, akhirnya mendirikan. Berani Bu Neni menghadirkan sekolah SMP yang menghafal Al-Quran. Yang SMA juga sama, kok cuma sampai SMP saja, berlanjut saja yuk sampai SMA. Itu pun adalah pikiran dari Bu Neni yang kemudian pop up dengan inovatifnya, karena dorongan ingin membantu orang lain, caring pada orang lain, lalu kemudian dengan logicalnya hadir, yes benar, dieksekusi. Bu Neni ini menarik, ternyata kalau saya perhatikan sih top talentnya benar di angka 8, bahkan boleh jadi lebih skalanya gitu ya. Kita lanjut nih, Bu Neni, kita punya yang namanya 7 langkah coaching. Ini bisa Bu Neni lakukan pada diri sendiri ataupun pada orang yang Bu Neni sangat cintai, sayangi, yang sudah punya talent DNA. Mari kita lihat, ini dia 7 langkah coaching. Silakan teman-teman boleh dimunculkan. Bu Neni bisa menggunakan panduan ini untuk kemudian mendrive teman-teman yang disayangi untuk bisa melihat bagaimana algoritmanya bekerja. Yang pertama, kita lihat. Saya ingin bertanya pada Bu Neni adalah, apa yang menjadi tantangan Bu Neni saat ini? Apa yang menjadi tantangan yang ingin diselesaikan oleh Bu Neni saat ini? Boleh munculkan yang lebih besar saja slide berikutnya. Nih dia, baik dunia pekerjaan, baik itu di dunia sekolah ataupun kehidupan Bu Neni sendiri. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Bu Neni yang dihadapi saat ini dan ingin diselesaikan? Kira-kira apa Bu Neni? Ya, tantangannya mungkin saya kadang kurang ini coach, kurang konsisten, tidak konsisten kadang terus kadang juga nggak fokus itu mau maksudnya kadang ingin mengerjakan pekerjaan bersamaan dalam satu waktu gitu coach. Oke. Ingin mengerjakan pekerjaan bersamaan dalam satu waktu. Jadi dirasa Bu Neni kurang fokus, kurang konsisten, begitu ya? Iya. Kalau saya tahu nih Bu Neni ini tanda petik ya, kalau sesuai judul gaul yang gimana sih Bu Neni ini, semua program ISQ kalau nggak salah dimasuki, begitu ya Bu Neni ya, diikuti. Benar coach. Ini Sisa satu ya, sisa yang untuk corporate kalau nggak salah. Oh, yang corporate-nya, corporate culture spesialis. Wah, itu bagus juga tuh untuk dunia yayasannya. Nah, yang lainnya alhamdulillah udah selesai semua. Coba udah selesai, berarti coaching sudah. Hipno sudah. Hipnoterapi sudah. Great trainer udah. Great trainer sudah. Ini dia, si gaul yang ikut semua program. Itu bukan dulu buat Bu Neni. Tapi menariknya tantangan Bu Neni tadi sampaikan tidak konsisten, tidak fokus, ingin mengerjakan sesuatu dalam waktu yang bersamaan. Oke, kita lihat langkah kedua. Pertanyaan kedua adalah kira-kira apa dari top talent Bu Neni dari yang 10 tadi
yang mungkin digunakan secara berlebihan sehingga Bu Neni menjadi tidak fokus, tidak konsisten tadi Bu Neni. Boleh kita lihat, mau dimunculkan. Boleh perhatikan kembali talentnya. Artikulatif, caring, kolaborator, courageous, directive, fleksibel, generous, harmoni, inovatif, logical. Kira-kira dari 10 ini menurut Bu Neni mana yang terlalu dominan, yang terlalu berlebihan, sehingga menyebabkan seorang Bu Neni, ya tadi disampaikan, tidak atau kurang konsisten, ingin mengerjakan kerjaan tuh semuanya gitu bersamaan. Kira-kira yang mana tuh Bu Neni? Mungkin fleksibel ya coach ya. Oh, oke, fleksibel. Ada lagi kira-kira fleksibel? Kenapa fleksibel? Itu tadi karena semua pekerjaan ingin dikerjakan. Karena semuanya ingin diikuti, semuanya Iya, ingin jadi kadang dilakukan gitu ya. bahasanya tuh gampang aja, gampang semua bisa gitu kan. Gampang lah, bisa gampang. Tepuk Bisa tangan gitu dulu, kan. talented people. Yang sama tulis di kolom chat. Monggo silahkan. Oke, fleksibel ini yang menurut Bu Neni dirasakan terlalu dominan sehingga mengganggu seorang Bu Neni tadi begitu ya. Lanjut, apalagi ada selain fleksibel cukup? Cukup ya? Atau masih ada kira-kira? Mungkin itu ya, yang Gitu ya. Oke. itu saja kayak coach. Sekarang kita lanjutkan langkah yang ketiga. Jadi semudah itu talented people semua ya. Anda yang sudah punya hasil riset talent DNA, Anda bisa cross check pada diri Anda dengan 7 langkah ini atau pada anak yang Anda sayangi, orang-orang yang Anda sayangi, Anda boleh pandu mereka. Langkah ketiga, di antara top talent DNA yang lain, yang mana yang bisa digunakan oleh Bu Neni untuk membantu mengatasi hambatan tadi, yang boleh jadi menjadi blind spot Anda. Tadi kan fleksibel, terlalu dominan, ingin menggarap semuanya, ingin mengikuti semuanya, gampang lah. Nggak taunya Bu Neni menjadi tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak konsisten gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat top talent yang lain, kira-kira mana yang bisa digunakan untuk membantu Bu Neni? Monggo silakan. Tadi Mungkin fleksibelnya kolaborator kali coach ya. Maksudnya bagaimana kolaborator. saya mungkin bisa berbagi dengan yang lain. Jadi bukan saya saja gitu yang bisa gitu, tapi yang lain juga bisa seperti itu coach. Oh, maksudnya berarti melibatkan tim Bu Neni gitu untuk menguasai beberapa hal yang lain, begitu ya? Iya, begitu Ah, coach. Kalau selama ini emang gimana? Saya aja lah, gampang lah, mudah. Iya, kalau saya bisa ya udah saya aja yang kerjakan gitu. Nggak perlu maksudnya diberikan kepada orang lain selama saya masih bisa menghandle gitu coach. Ya, jadi itu yang selama ini saya pegang. Kalau saya bisa ya udah nggak apa-apa, saya aja yang kerjakan semuanya gitu. Dan ketika semuanya dikerjakan sendiri, dampaknya malah jadi nggak konsisten tadi Iya, itu gitu ya. iya begitu coach. So dengan kolaborator, menurut Bu Neni, justru Bu Neni yang mampu melihat, mendengar, merasakan bahwa kita bisa menggunakan orang lain, tim Bu Neni sendiri untuk mengerjakan hal yang lainnya. Begitu menurut Bu Neni? Iya. Oke, ini dia luar biasa talented people semua. Di satu sisi kita melihat ketika terlalu berlebihan, membuat Bu Neni menjadi tidak konsisten, dan sekarang kita melihat menggunakan talent yang lain, membuat Bu Neni mampu memilih dan memilah, bahkan menghadirkan orang lain membantu Bu Neni. Keren. Sekarang kita lanjutkan langkah yang keempat. Langkah keempat kira-kira dari bottom talent Bu Neni, bottom talent terendah, posisi urutan 41 hingga 45, mana yang menghambat Bu Neni untuk mengatasi tantangan tadi? Mana kira-kira yang menghambat Bu Neni sehingga Bu Neni menjadi tidak konsisten tadi? Nah, kita lihat bottom talentnya. Ini dia. Boleh dimunculkan bottom talentnya? Dari mulai troubleshooter, fokus, otoritatif, structure, perfeksionis. Kira-kira yang mana, Bu Neni? Mungkin di structure kali coach. Oh, structure. Oke. Karena Kenapa biasanya saya structure? bukan orang yang ini, maksudnya yang punya konsep gitu. Jadi Oke. kalau ingin melakukan sesuatu hal itu tiba-tiba aja langsung ada teng 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 langsung maunya eksekusi langsung Pak. Tidak ada perencanaan detailnya seperti apa, tapi begitu ada idenya langsung ingin dieksekusi seperti itu. Jadi selama ini memang saya akui itu kelemahan saya ketika berbicara tentang mungkin detail kegiatan seperti apa, saya nggak terlalu ini menurut saya selama ini itu nggak terlalu penting, yang penting kita laksanakan jadi udah selesai gitu kan.
Tiba-tiba Bu Neni muncul dengan, kalau kita lihat di top talentnya kan, bayangkan punya inovatif, kemudian langsung main sampaikan saja dengan courageous-nya, dengan artikulatif yang ceritakan ini bermunculan begitu saja gitu ya. Tapi kemudian tidak disusun dengan rapi, tidak terstruktur tadi. Oke. Sekarang masuk ke langkah yang kelima. Berarti bottom talent structure tadi menurut Bu Neni yang boleh jadi membuat diri Bu Neni tidak konsisten. Sekarang langkah yang kelima, kira-kira dari top 10 Bu Neni, top talent Bu Neni yang Bu Neni punya, mana yang bisa digunakan untuk mengatasi bottom talent tadi? Mengatasi structure yang memang di bawah tadi. Nah, boleh berkenan ditunjukkan lagi top talentnya. Nih, dari artikulatif sama dengan logical, kira-kira yang mana yang Bu Neni bisa gunakan sehingga Bu Neni bisa mengantisipasi structure yang tadi lemah itu. Kira-kira yang mana, Bu? Mungkin ini coach di artikulatif gitu ya. Nah, gimana Atau tuh mungkin artikulatif? di direktif, Oke. Kira-kira bagaimana tuh? karena pada dasarnya memang saya tuh sukanya mungkin ngomong ya coach. Oke, ini dia, karena kuningnya banyak banget. Ya makanya sebenarnya dulu maksudnya makanya kalau ngeliat kayak orang ngomong gitu kan, maksudnya kayak Pak Ari apa segala kayaknya enak gitu, maksudnya Oh, gitu. pengen dong seperti itu gitu. Oke. Ya, maksudnya yang ketika kita berbicara maksudnya orang itu ada hal-hal yang bisa diambil oleh orang lain, bagi saya itu sangat keren gitu. Jadi dan saya itu lebih banyak mendengar. Kalau ikut-ikut training atau apapun, saya nggak punya catatan coach, hanya mendengar gitu kan. Jadi tapi itu akan saya simpan gitu. Jadi, kata-katanya Pak Ari itu banyak. Jadi kalau catatan saya nggak punya, tapi kalau setelah itu akan saya sampaikan kembali gitu. Seperti itu. Dan menurut saya artikulatif itu yang akan sangat membantu, karena artikulatif saya bisa menyampaikan kepada orang lain yang mungkin yang mengeksekusi bukan saya, tapi saya akan menyampaikan ide gagasan itu, mungkin orang-orang yang ada di bawah saya yang akan mengeksekusi seperti itu. Oh, oke. Artikulatif mencoba menjelaskan sehingga kemudian apa yang ada dalam pikiran Bu Neni bukan Bu Neni yang mengeksekusi sendirian, begitu ya? Tapi ya melibatkan mereka. Oh, ini nyambung juga dengan kolaborator yang tadi di awal. Ketika Bu Neni dorong, akhirnya timnya Bu Neni mampu menerjemahkan apa yang ada di pikiran Bu Neni, apa yang menjadi ide-ide spontan tadi, karena inovatifnya kekencangan juga ini ternyata bermunculan gitu ya, spontan katanya. Lalu kemudian tadi ada direktif juga disebutkan, betul ya? Jadi Bu Neni mencoba mengarahkan itu ya, membantu mendrive teman-temannya sehingga mampu melihat, mendengar, merasakan ke arah mana maksud tujuan dari penyampaian Bu Neni itu, begitu? Ya, seperti itu coach. Wah, ada Coach Mariam juga tuh, logicalnya memungkinkan juga tuh karena yang digunakan untuk mengatasi structure. Wah, ada keren Bu Baik Mariam. coach, apa kabar Coach Mariam? Coach Mariam. Oke, berarti Baik, Coach. latih. Alhamdulillah. Wah, di Coach Mariam nih. Sehat ya Coach Mariam ya. Alhamdulillah, Coach Eka. Terima kasih. Artikulatifnya didorong, kemudian direktifnya didorong, sehingga kemudian mampu mengidentifikasi, menerjemahkan apa yang menjadi harapan Bu Neni, tapi orang lain yang bergerak. Begitu? Iya, seperti itu coach. Berarti untuk mengatasi permasalahan tidak konsisten tadi, kalau kita urutkan lagi masuk ke langkah yang ke-6, kira-kira urutan top talent Bu Neni menjadi seperti apa? Ini kan langkah ke-6, boleh dimunculkan? Klik. Pertanyaan langkah ke-6 adalah tolong tuliskan kembali, urutkan kembali menurut Bu Neni, talent DNA-nya susunannya menjadi seperti apa? Jadi untuk menghadapi situasi yang tidak konsisten tadi, urutannya menjadi bagaimana? Nah, boleh dimunculkan kembali hasilnya. Nah, ini dia. Nanti kami coba ketikkan di samping kanannya. Urutannya jadi seperti apa, Bu Neni? Monggo. Berarti kan tadi permasalahannya itu adalah fleksibelnya terlalu dominan. Kemudian structure membuat Bu Neni menjadi something gitu juga kan. Urutannya menjadi seperti apa? Monggo. Mungkin artikulatif tetap ya coach. Artikulatif tetap. Oke, boleh dituliskan di sana artikulatif tetap. Lalu kemudian Mungkin kolaborator yang kedua. Kolaborator, oke. Ya. Yang ketiga tetap caring gitu kan. Oh, caring tetap di ketiga. Good. Keren. Boleh diedit ya. Lanjut. Mungkin direktifnya
direktifnya masuk karena itu akan membantu Bu Neni juga mendrive teman. Oh, berarti yang keempat direktif boleh diganti. Direktif lanjut. Kemudian fleksibel, Coach, nggak apa-apa, fleksibel. Fleksibel tetap di sana. Oke. Ya. Di kelima berarti. Oke. Fleksibel, Urutannya generous. Kak Davina boleh disesuaikan kembali ya, diedit ulang ya. Untuk new top talent mengatasi ketidakkonsistenan berarti tadi artikulatif, kolaboratif, kemudian caring tetap di sana, direktif naik di atas. Oke, direktif naik di bawah caring. Direktif di posisi generous, kemudian fleksibel tetap di bawahnya direktif. Lanjut, saya bantu tuliskan juga. Kemudian fleksibel tetap ya di bawah direktif. Lanjut, apa lagi? Mungkin inovatif, Coach. Wah, karena ide-idenya nggak bisa ditahan sih, memang benar inovatif ada di sana. Selanjutnya, betul. Kemudian Harmoni. harmoni, yes. Kemudian logical. Logical. Pakai perut lagi. Kenapa? Tinggal generous, ya tinggal generous berarti yang belum ya. Sebenarnya generous itu turun, Coach. Ini kan caring ya. Di bawah caring itu mestinya direktif. Oke, betul. Oke, nanti saya tuliskan di chat ya. Nanti Davina diedit ulang ya, atau di close dulu yang itunya. Oke, artikulatif, kolaborator, caring, direktif, fleksibel, inovatif, harmoni, logical gitu ya. Yes. Kemudian yang belum masuk adalah generous-nya. Generous posisi keberapa, Bu Neni? Generous itu di bawah ini aja, di bawah fleksibel kayaknya. Di bawah fleksibel, berarti di situ ya. Oke. Generous. Oke. Saya kirim di kolom chat, silakan Kak Davina ditulis ulang seperti yang di chat ya. Oke, berarti urutannya menjadi artikulatif, kolaborator, caring, direktif, fleksibel, generous, inovatif, harmoni, logical. Oh, ada satu yang belum masuk. Apa nih? Courageous. Courageous di posisi keberapa kira-kira menurut Bu Neni? Yang lihatnya yang di kolom chat ya. Courageous di bawah fleksibel, Coach. Oh, di bawah fleksibel. Jadi fleksibel dahulu, baru courageous gitu ya. Oke. Good. Saya bantu tuliskan. Nah, talented people semuanya, inilah dia bagaimana dengan bantuan 7 langkah coaching, kita bisa menyusun ulang posisi daripada susunan top talent kita untuk sebuah case tertentu, untuk sebuah tantangan tertentu. Ternyata urutan sebelumnya dari top talent seorang Bu Neni, seperti yang kita lihat di sebelah kiri itu ya. Lalu kemudian new top 10-nya, setelah kita mendengar, melihat, merasakan tantangan yang dihadapi ketidakkonsistenan tadi, di kolom chat itu yang paling fix, inilah seorang Bu Neni yang berikutnya, di mana artikulatif tetap, kolaboratornya di posisi kedua, naik, kemudian caringnya turun di ketiga, direktif setelah itu ya, Mbak Davina, silakan diedit ya. Jadi di layar di slide-nya boleh di take out dahulu, boleh, biar tidak confuse. Kemudian direktif menjadi fleksibel di bawahnya, courageous masuk, generousnya masuk, inovatif, harmoni, dan juga logical. Ternyata artikulatif kolaborator seorang Bu Neni itu karena dorongan caring yang tidak dipendam tapi disampaikan kepada timnya, dan melihat secara fleksibel banyak hal yang harus kita lakukan, berani mendorong itu kepada timnya karena tujuannya adalah membantu. Ide-ide bermunculan karena untuk membantu tadi, tapi tetap mempertahankan harmoni dan logicalnya. Inilah seorang Bu Neni ketika menghadapi ketidakkonsistenan dan menjadi berbeda. Sejauh mana Bu Neni melihat hal ini? Wow gitu, Coach. Amazing. Ternyata Bu Neni banget itu ya top talentnya. Tepuk tangan dahulu dong talented people semuanya. Alhamdulillah. So talented people, silakan Anda bisa lakukan itu. Anda bisa desain hal tersebut di dalam keseharian Anda. Terutama pada orang-orang yang Anda cintai, Anda sayangi, yang juga sudah memiliki talent and DNA.
gunakan 7 langkah coaching. Oke, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung perjalanan nih Bu Neni. Terima kasih untuk aktivitas ya pagi hari ini, kesempatan sharing berbaginya. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Kak Daivina. Silakan Kak Daivina. Terima kasih, Coach. Oke, baik. Terima kasih Bu Nuraini yang sudah berkenan untuk sharing di sesi pada pagi hari ini. Kita senang sekali ya bisa mendengar cerita dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA Ibu Neni ya. Sangat menginspirasi bagi kita semua. Baik, untuk Coach Eka, saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Oh, tidak ada pertanyaan ya dari kolom chat ya. Baik. Sebelum kita menutup acara, apa manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Ibu Neni rasakan? Setelah mengetahui talent DNA saya lebih apa ya, merasa sangat sangat bersyukur kepada Allah. Ternyata saya dianugerahi talenta yang luar biasa seperti itu, dan memang benar-benar menggambarkan diri saya seperti itu, Coach. Jadi saran saya, kalau bisa mungkin semua orang itu mengenal talent DNA-nya, karena dengan talent DNA itu akan menjadi panduan untuk apa ya, maksudnya bukan hanya untuk kehidupan di dunia tapi juga mungkin untuk kehidupan di akhirat seperti itu. Dan mungkin ke depannya saya akan mengajak lebih banyak orang juga, mungkin yang guru-guru atau mungkin keluarga saya, anak-anak saya sendiri, keluarga saya, untuk ikut apa ya, tes talent DNA ini seperti itu, Coach. Baik. Baik, terima kasih Ibu Neni untuk jawabannya. Dan untuk selanjutnya, untuk Coach Eka sebagai closing statement pada acara kita pada pagi hari ini, apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga, maupun untuk organisasi? Silakan, Coach. Terima kasih Kak Daivina, talented people semua. Kita mendengarkan cerita yang menarik di pagi hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita dengar terlebih dahulu pesan dari guru kita tentang manfaat di balik talent DNA. Ini dia guru kita Dr. Ari Ginanjar Agustian. Silakan. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Itulah manfaat dari talent DNA, talented people semuanya. Bayangkan berapa banyak orang di luar sana tidak mengenal dirinya, suami dan istri yang tidak mengenal pasangannya, tidak memahaminya, bahkan boleh jadi orang tua yang menghakimi anaknya, pimpinan yang salah dalam menilai bawahannya atau timnya. Rekan kerja yang boleh jadi juga sama menyakiti temannya karena tidak memahami talent DNA. Nah, dengan talent DNA kita akan semakin banyak orang melihat di luar sana yang semakin mengenali dirinya dan paham akan dirinya, hidup jauh lebih bahagia lagi. Maka kami ingin mengajak, yuk miliki talent DNA, bergabung dalam dukungan gerakan Nusantara Bertalenta. Pastikan keluarga Anda, anak-anak Anda, orang-orang yang Anda dicintai, tim Anda juga memahami apa talenta mereka. Let's find your light and shine.
Bu Neni, terima kasih banyak untuk pagi Ya, hari ini. Terima terima kasih kasih untuk Kak sharing Coach. berbaginya. Semoga menjadi kebaikan buat Bu Neni. Terima kasih banyak. Amin. Sehat selalu, sukses Amin. selalu. Salam buat ketua yayasan. Salam buat para guru-guru semua. Mudah-mudahan bisa silaturahim nanti kami di sana. Baik Coach, Terima terima kasih kasih. Kak Daivina ya. Talented People semua, keep stay tune. Ada informasi menarik dari Kak Daivina. Izin saya pamit dengan Bu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Coach Eka atas sharing manfaat Talendena yang luar biasa ini dan juga terima kasih untuk Bu Neni sudah sharing juga pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya untuk memahami lebih dalam mengenai Talent DNA, simak beragam video melalui www.talentdna.me atau bisa scan barcode berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil Talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya. Baik, Bapak Ibu, siapa yang sudah mendapatkan manfaat dari sesi kita pada pagi hari ini? Silakan ketik saya pada kolom chat. Dan siapa Bapak Ibu yang ingin mendapatkan kabar gembira, ketik saya juga pada kolom chat. Saya akan memberikan kabar gembira bagi Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa spesialnya? Berikut informasinya. Baik, Bapak Ibu yang belum mengikuti tes talent DNA, kami ada informasi promo untuk harga 45 talent ini dengan nominal investasi di 500.000 dan untuk yang report karir ini di nominal investasi yaitu di 750.000. Baik, talented people semuanya, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita semua menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena ada sebuah quotes mengatakan, setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara ASMI kita pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Silakan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay tune di Zoom ini dan kami akan pandu untuk tutorial cara pengisian berikut ini. Sudah tahu talenta kamu? Yuk cari tahu. Talent DNA, Find Your Light and Shine. Tutorial pengisian Talent DNA. Link assessment akan kamu terima di email. Cek email kamu. Cek spam jika tidak menemukan emailnya di halaman utama. Klik link Talent DNA di email. Kamu akan masuk ke halaman pengisian Talent DNA. Geser slide untuk memilih yang paling sesuai dengan kamu atau yang paling tidak sesuai. Isi sampai selesai, klik tombol selesai. Cek email kamu untuk tahu hasilnya. Inilah kekuatanmu untuk berkembang. Ayo, share hasil talent DNA kamu ke keluarga, teman, saudara, pokoknya semuanya. Talent DNA, Find Your Light and Shine. Baik, talented people semua, terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar ASMI kita pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali kepada semuanya. Akhir kata untuk kita semua, salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Semangat pagi. Assalamualaikum. Buta
Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta